Sebagai seorang Muslim, kita perlu mengetahui nama 25 Nabi dan Rasul, sebagaimana telah diterangkan di dalam Al-Quran. Untuk dalam artikel berikut mengemas secara singkat sejarah dari kisah 25 Nabi dan Rasul, beserta mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam AS. Nabi Adam merupakan Nabi yang pertama diturunkan ke bumi. Kata Adam berasal dari Adim, yaitu Adimul artinya berada di permukaan bumi. Nama Adam erat kaitannya dengan bahan penciptaan. Adam merupakan Nabi dan manusia pertama. Allah menciptakan Adam dari tanah yang berada di permukaan bumi. Akhirnya wujud Nabi Adam menjadi sempurna. Maka apabila Adam dan keturunannya sudah tutup usia juga akan kembali lagi ke tanah. Setelah itu ruh ditiupkan. Maka Allah menyampaikan sebuah amanah kepada para malaikat. Amanat tersebut berlaku untuk semua makhluk lain yang berada di dekat para malaikat. Dalam amanat tersebut dikatakan, jika para malaikat harus bersujud kepada Nabi Adam sebagai suatu penghormatan, mereka semua bersujud, namun makhluk Allah yang sombong yaitu Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia merupakan putra dari Qabil dan Iklimah. Beliau memiliki beberapa kelebihan atau mukjizat. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang sudah pandai membaca dan menulis menggunakan pena. Nabi Idris juga diberi beragam pengetahuan, dari merawat kuda, pengetahuan ilmu perbintangan sampai berhitung, yang sekarang dikenal dengan nama matematika. Nabi Idris orang pertama yang pintar atau pandai memotong serta menjahit pakaiannya. Konon sebelum itu orang-orang pada zaman dahulu hanya menggunakan kulit binatang untuk menutup aurat. Nabi Nuh Nabi Nuh merupakan keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh mendapatkan beberapa petunjuk dari Allah untuk membersihkan keimanan kaumnya. Pada waktu itu Nabi Nuh memiliki kaum yang tidak mau menyembah kepada Allah. Di masa Nabi Nuh, beliau memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi setelah beliau mencapai usia 480 tahun. Dalam usaha tersebut, Nabi Nuh berdakwah serta menyeru kepada kebaikan dengan tidak kenal lelah, bukan hanya kepada orang-orang di sekitarnya saja, melainkan juga kepada anggota keluarganya sendiri. Namun sangat disayangkan perjuangan dakwah Nabi Nuh hampir 5 abad. Ternyata hanya memiliki pengikut yang sangat sedikit. Terhitung hanya sekitar 70 hingga 80 orang pengikut Nabi Nuh. Nabi Hud. Kisah Nabi Hud sangat erat akan suku Ad. Perjuangan Nabi Hud tidaklah mudah. Setiap siang hingga malam hari Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya. Nabi Hud berdakwah menggunakan suara yang lembut serta welas asih untuk mengingatkan kaumnya agar bertobat dan meninggalkan berhala serta kembali kepada jalan Allah. Namun ternyata dakwah Nabi Hud dianggap sangat sepi. Tidak ada satupun raja serta orang kaya di tempat tersebut yang mau percaya. Sebaliknya mereka semua merasa iri. Kenapa harus Nabi Musa mendapatkan wahyu bukan mereka? Selama berpuluh-puluh tahun Nabi berdakwah kepada kaumnya, namun bukan menambah sadar, akan tetapi makin jauh tersesat. Nabi Saleh adalah putra dari Ubay dan Jabir bin Samud. Kaum Nabi Saleh bernama Samud, yaitu merupakan sebuah nama yang diambil untuk dari nama kakeknya, yaitu Samud bin Air bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Saleh adalah keturunan Nabi Nuh yang ke-6. Kaum Samud tinggal di daerah yang pertama kali ditempati oleh kaum Ad. Tempat tersebut telah kosong setelah ditinggalkan oleh bangsa Ad. Samud merupakan nama dari sebuah suku serta dalam sejarah dimasukkan menjadi bagian dari bangsa Arab. Namun ada pula yang menggolongkan bahwa Samud merupakan golongan bangsa Yahudi. Kaum Samud sama seperti kaum Ad, mereka semua tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang mereka kenal yaitu berhala yang mereka sembah. Sebagaimana seperti Nabi sebelumnya, Nabi Saleh memiliki kewajiban untuk berdakwah pada kaum Samud ini. Nabi Ibrahim beliau, Nabi Ibrahim ditugaskan untuk membenahi kaum yang rusak, yaitu kaum yang dipimpin oleh Raja Namrud. Raja Namrud merupakan seorang raja yang ditakuti. Bahkan Raja Namrud juga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sejak masih kecil, Nabi Ibrahim selalu tertarik untuk memikirkan kejadian-kejadian alam. Ia memiliki pemikiran dan akhirnya membuat kesimpulan. Jika kejadian-kejadian tersebut sudah ada yang mengatur, atau ada sebuah kekuatan yang maha kuasa di balik kejadian-kejadian alam tersebut, mukjizat api yang bisa berubah menjadi dingin merupakan salah satu mukjizat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim difitnah dan akan dibakar hidup-hidup. Atas perintah Allah, api yang panas berubah menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim pun selamat. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Beliau lahir di Mekah dan dibawa oleh ayahnya ke padang pasir
untuk disembelih sebagai ujian iman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba. Nabi Ismail kemudian menjadi nabi dan memimpin umatnya di Mekah. Nabi Luth alaihissalam. Nabi Luth adalah keponakan Nabi Ibrahim. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan umatnya tentang bahaya kemusyrikan dan perbuatan keji. Namun umatnya menolak dan memusuhinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghancurkan kota Sodom dan Gomorrah dengan hujan batu sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Beliau lahir ketika ayahnya berusia 100 tahun. Nabi Ishak alaihissalam kemudian menjadi nabi dan memimpin umatnya di Palestina. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah anak dari Nabi Ishak alaihissalam. Beliau memiliki 12 anak, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam kemudian menjadi nabi dan memimpin umatnya di Palestina. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak ke-11 dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau memiliki kemampuan menafsirkan mimpi dan menjadi penasihat bagi Firaun di Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menjadi nabi dan memimpin umatnya di Mesir. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang saleh dan bijaksana. Beliau memiliki banyak harta dan anak, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji imannya dengan mengambil semua yang dimilikinya. Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan beriman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengembalikan semua yang telah diambil daripadanya. Nabi Syuaib alaihissalam, mukjizat telah menyelamatkan Nabi Syuaib beserta pengikutnya dari azab Allah. Allah mengazab kaum Madian, yaitu tempat di mana beliau diutus untuk menyampaikan ajarannya. Karena kaum yang membangkang, Allah memberikan ujian berupa badai panas. Tidak berhenti sampai di situ. Allah melanjutkan dengan mendatangkan awan hitam dan gempa bumi yang menghanguskan kaum tersebut. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa merupakan nabi yang diberikan mukjizat dari Allah berupa sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi seekor ular. Atas bantuan dari Allah, tongkat tersebut mampu membelah Laut Merah, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Raja Firaun. Bukan hanya itu saja, Allah juga memberikan mukjizat berupa kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini dikenal dengan nama Perjanjian Lama, yaitu sebuah kitab yang berisi ajaran pokok 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun alaihissalam. Kisah Nabi Harun tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Musa. Nabi Harun merupakan seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Dan kemampuan bahasa tersebut, maka Nabi Musa memohon kepada Allah supaya kakaknya tersebut mendampinginya untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada kaum Bani Israel. Tidak berhenti sampai di situ, Nabi Harun juga berjuang untuk memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri. Samiri merupakan seorang tukang sihir keturunan kerajaan Firaun. Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli merupakan seorang nabi yang selamat dari reruntuhan bangunan rumah Nabi Ayub. Nabi Zulkifli merupakan seorang anak dari Nabi Ayub, di mana Nabi Zulkifli adalah salah satu nabi utusan Allah yang sangat terkenal memiliki kesabaran serta sifat dermawannya sangat tinggi. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan seorang nabi yang dikaruniai berbagai mukjizat dari Allah. Kitab Zabur yang diturunkan kepadanya merupakan salah satu mukjizat dari Allah. Tidak hanya itu saja, Nabi Daud juga diberi kemampuan untuk dapat mengerti bahasa burung dan memiliki suara yang sangat merdu. Bahkan Nabi Daud juga mampu melunakkan besi hanya dengan menggunakan tangan kosong. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman juga merupakan seorang nabi yang dibekali beragam macam mukjizat dari Allah. Nabi Sulaiman memiliki kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dapat mengerti dan dapat berbicara menggunakan bahasa binatang. Tidak berhenti sampai di situ saja. Berkat mukjizat yang diberikan kepadanya, angin pun juga mau tunduk dan menuruti kehendak Nabi Sulaiman. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah utusan Allah untuk kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel merupakan kaum yang gemar menyembah berhala berupa patung. Patung berhala tersebut diberi nama Baal. Akan tetapi kaum tersebut masih mengingkari apa yang diajarkan oleh Nabi Ilyas, sehingga Allah menurunkan azab pedih bagi mereka. Musim kemarau yang berkepanjangan serta hujan yang tidak mampu menyentuh bumi merupakan azab yang diturunkan Allah kepada Nabi Ilyas. Hal inilah yang menjadikan kaum Bani Israel insaf. Namun ternyata itu hanya bersifat sementara waktu. Ketika rahmat Allah sudah datang, mereka kembali ingkar atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Allah kembali menurunkan azabnya. Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas, maka kisah selanjutnya.
yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyas diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk kaum Bani Israel. Sebagaimana Nabi Ilyas juga dikategorikan sebagai seorang hamba yang terbaik. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ilyas, yaitu beliau mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus merupakan seorang nabi yang berusaha untuk menyebarkan ajaran Allah. Namun ternyata beliau tidak mendapatkan sambutan baik dari kaum Assyria di Ninawa. Ketika Nabi Yunus hendak melakukan perjalanan dari Ninawa, kapal yang ditumpangi terguncang angin topan. Pada saat itu sang nahkoda meminta agar salah satu dari penumpang diturunkan, supaya yang lainnya terselamatkan. Kemudian diputuskan jika Nabi Yunus akan dikorbankan, demi keselamatan penumpang lainnya. Mukjizat Allah sangat jelas kepada hambanya. Nabi Yunus dimakan seekor ikan dan beliau masih hidup di dalam perut ikan tersebut. Nabi Zakaria beliau. Nabi Zakaria adalah nabi utusan Allah untuk kaum Bani Israel yang tinggal di Palestina. Nabi Zakaria baru diberi karunia keturunan saat usianya telah uzur atau tua. Hal ini dikarenakan Nabi Zakaria memiliki seorang istri yang mandul. Namun Nabi Zakaria tidak menyerah. Beliau selalu memanjatkan doa kepada Allah. Ternyata Allah mengabulkan dan mengirimkan Nabi Yahya sebagai anak sebagai keturunan Nabi Zakaria itu. Nabi Yahya lahir saat ayahnya, yaitu Nabi Zakaria, sudah berusia lanjut. Allah membekali Nabi Yahya berupa kemampuan untuk bisa mengetahui syariat. Nabi Yahya mampu memutuskan perkara manusia sejak kecil. Beliau Nabi Yahya merupakan seorang yang sangat rajin dan gemar membaca. Tidak hanya bisa menyelesaikan persoalan di antara manusia, Nabi Yahya juga bisa memberikan penjelasan kepada mereka mengenai rahasia-rahasia agama. Tidak hanya itu saja, beliau juga mengenalkan mereka pada jalan kebenaran serta mengingatkan kesalahan atau kekeliruan. Nabi Isa merupakan seorang nabi yang dikaruniai kitab Injil dari Allah. Namun ternyata bukan hanya kitab Injil saja yang dikaruniakan kepadanya. Begitu pula Nabi Isa juga dapat berbicara dengan manusia lainnya saat masih berada di dalam kandungan. Nabi Isa merupakan seorang nabi yang lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa mampu membentuk tanah menyerupai bentuk seekor burung, kemudian meniupnya dan tanah itu pun menjadi burung. Tidak hanya itu saja, Nabi Isa juga mampu menghidupkan orang yang buta, mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal, menghadirkan makanan-makanan dari langit, dan Nabi Isa akhirnya diangkat ke langit oleh Allah saat orang-orang Yahudi berusaha menyalibnya. Nabi Muhammad SAW mujizat wadijau diberikan. Nabi Muhammad merupakan kemampuan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai pembuktian kenabiannya. Nabi Muhammad dibekali mukjizat terbesar yaitu Al-Quran Al-Karim. Tidak hanya itu saja, beliau juga dikaruniakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Israj dan Mikraj kepada Nabi Muhammad merupakan sebuah peristiwa luar biasa diberikan kepada Nabi Muhammad. Pengutusan Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad merupakan nabi yang diutus untuk seluruh umat, berbeda dengan nabi dan rasul terdahulu, yang hanya khusus untuk kaum mereka pada waktu itu saja.